Ya, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke materi mengenai tabel kontingensi. Materi mengenai tabel kontingensi ini akan dibagi menjadi 4 pertemuan, 2 pertemuan di sesi sebelum UTS dan 2 pertemuan lagi untuk materi UAS. Oke, pada pertemuan pertama ini yang kita bahas adalah mengenai peluang bersama, peluang marginal, dan juga peluang bersyarat yang ada di dalam tabel kontingensi. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai uji diagnostik dan sejauh apa kepekaan dari uji diagnostik yang dihasilkan. Satu materi lagi yang akan kita bahas adalah mengenai kebebasan dalam tabel kontingensi. Baik, kalau begitu mari kita simak dulu penjelasan di video berikut ini. Ya, dalam analisis biasanya kita ingin mengetahui atau ingin mengevaluasi hubungan atau keterkaitan antar dua peubah. Nah, contohnya seperti apakah lama bekerja berhubungan dengan besarnya gaji yang diterima gitu ya, atau juga apakah kepuasan bekerja itu dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima, atau misalnya apakah ada hubungan antara keputusan pembelian suatu produk tertentu dikaitkan dengan jenis kelamin, atau misalnya ada hubungan nggak antara keputusan pembelian suatu produk dikaitkan dengan tingkat pendapatan konsumen. Contoh lain, hubungan antara status kredit nasabah dengan status rumahnya gitu ya. Lalu alat analisis apa yang bisa kita gunakan untuk menganalisis macam-macam hubungan dari peubah-peubah tersebut? Oke, jadi kalau misalnya kita punya peubah-peubah tersebut dalam bentuk numerik ya, analisis yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan korelasi. Jadi kalau peubahnya numerik ya, analisis yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan korelasi ya. Bisa dari mulai menghitung nilai korelasinya sampai melakukan pengujian terhadap korelasinya. Nah, sedangkan kalau data yang kita punya itu kategorik ya, biasanya di sini ya, hubungan antara kedua peubah tersebut kita sebut dengan asosiasi ya. Nah, di tabel ini bisa dilihat ya, kalau dua-duanya numerik, kita bisa pilih korelasi Pearson ya, atau Spearman juga bisa, meskipun dia kurang powerful dibandingkan Pearson kalau datanya sifatnya numerik. Lalu kalau salah satu kategorik, kita bisa gunakan tabel ringkasan ya. Sedangkan kalau dua-duanya kategorik, nah kita lihat dulu kalau kategoriknya dua-duanya itu ordinal, bisa kita gunakan korelasi Spearman. Sedangkan kalau salah satu atau keduanya itu nominal, itu kita gunakan yang namanya uji chi-square. Nah, uji chi-square ini kan sudah pernah ya kita bahas sebelumnya di pertemuan-pertemuan awal ya. Namun nanti di beberapa pertemuan ke depan akan sedikit kita pelajari lagi. Oke, jadi inilah yang disebut sebagai tabulasi silang ya, atau ada yang menyebutnya juga sebagai atau ada juga yang menyebut sebagai tabel kontingensi, atau bahasa Inggrisnya juga cross tab ya. Ya, jadi bentuknya tuh seperti ini ya. Ada dua peubah, di sini ada peubah X dan peubah Y ya, di mana masing-masing peubah juga memiliki kategori. Ya, kategorinya ini bisa 2, bisa juga lebih dari 2, sesuai dengan datanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel kontingensi 2x2 ya. Nah, seperti ini bentuk tabel kontingensi 2x2, di mana masing-masing peubah X dan peubah Y memiliki 2 kategori. Ya, perhatikan di sini ya, ada observasi-observasi di dalam tabel kontingensi yang kita buat ini. Jadi nanti kalau untuk pengamatan di kategori X1 dan Y1 ini biasa kita namakan O11 ya. Begitu juga kategori 1 di X dan kategori 2 di Y itu dinamakan O12 dan seterusnya ya. Mengikuti urutan di baris dan di kolom.
Nah, ini untuk total, ini kita lambangkan seperti ini ya. Artinya ini total untuk baris pertama, ini total untuk baris kedua, ini total untuk kolom pertama, dan ini adalah total untuk kolom kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur peluang tabel kontingensi ya. Yang pertama di sini ada peluang bersama. Nah, peluang bersama ini ya ada di masing-masing sel ya di setiap kombinasi kategori. Oke, di sini rumusnya VIJ sama dengan OIJ dibagi N. Jadi tadi untuk mendapatkan VIJ ini adalah pengamatan di sini dibagi dengan totalnya N. Nah, nanti jumlah dari VIJ ini haruslah sama dengan 1 sesuai dengan kaidah peluang. Oke, yang kedua ada yang dinamakan peluang marginal ya. Peluang marginal ini adalah total peluang bersama ya, di baris ataupun di kolom. Nah, di sini di mana kita lihat dia ya. Jadi yang pertama ini V1 plus dengan V2 plus ya. Lalu ada V plus 1 dan V plus 2 ya. Jadi yang biru ini ya, ini namanya peluang marginal baris. Nah, sedangkan yang hijau ini dia adalah peluang marginal kolom. Oke, peluang yang ketiga yang bisa kita lihat pada tabel kontingensi ini adalah yang namanya peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat ini artinya apa? Peluang Y pada setiap level X. Nah, jadi di sini misalnya peluang Y sama dengan 1 pada level X sama dengan 1. Berarti nanti observasi yang 1 dibagi dengan observasi marginal ya dari X sama dengan 1 ya. Jadi row-nya atau barisnya. Ya, jadi yang nanti O11 dibagi dengan O1 plus di sini ya. Ini yang dinamakan peluang bersyarat. Nanti selain ini ada lagi misalnya peluang bersyarat Y sama dengan 2 given X-nya sama dengan 1 juga atau given X-nya sama dengan 2 ini juga nanti bisa kita cari menggunakan rumus yang sama. Oke, kita lihat contoh tabel di sini dari buku Agresti ya. Di sini dia membuat tabel kontingensi antara gender dengan belief in afterlife. Ya, jadi ada masing-masing punya 2 kategori. Sekarang coba kita definisikan ya mana yang peluang bersama. Ya, yang peluang bersama berarti peluang V11 ya. 509 dibagi N ya tadi 1127. Terus V12 116 dibagi 1127 ya. Lalu V21 398 ya. Yang ini kan ya. Dibagi yang ini ya. Dibagi 1127 sama V22 adalah 104 dibagi 1127. Oke. Selanjutnya peluang marginal ya. Peluang marginal tadi ada 2 ya. Yang pertama peluang marginal baris misalnya ya. Kita tuliskan dulu. Berarti peluang marginal baris ini lambangnya tadi ada V1 plus ya. Ini berarti yang ini ya 625 dibagi sama yang total 625 dibagi 1127. Terus V
2 plus sama dengan 502 bagi 1127. Nah, sedangkan kalau yang kolom, berarti V plus 1 sama dengan 907 bagi 1127. Lalu V plus 2 sama dengan 220 dibagi 1127. Oke. Nah, untuk peluang bersyarat, ya, bersyarat misalnya apa ya? Saya mau ambil misalnya peluang Y sama dengan 2 given X sama dengan 1. Ya, berarti Y sama dengan 2 itu kan yang belief afterlife-nya ini 2 ya, berarti yang ini nih. Tapi pada saat X-nya sama dengan 1 atau female. Nah, berarti dia di sini. Nah, berarti ini sama dengan 116 dibaginya tidak dibagi terhadap total. Karena dia bersyarat, berarti dibagi terhadap peluang marginal X yang sama dengan 1 dibagi 6, 2, 5. Oke, seperti itu contohnya. Oke, bisa kalian cari contoh-contoh peluang bersyarat yang lainnya. Masih banyak di sini ada peluang-peluang bersyarat yang bisa kita cari. Ya, silakan dicoba sendiri di rumah ya. Ya, selanjutnya saya akan masuk ke materi klasifikasi kategori. Penjelasannya seperti ini ya. Jadi misalkan ya, di dalam suatu populasi ya ada individu yang terkena efek dan yang tidak. Misalkan anggaplah penyakit lah ya gitu ya. Jadi yang merah ini adalah individu yang terkena penyakit, yang orange-orange ini yang tidak terkena penyakit. Kalau dilakukan uji diagnostik ya, uji diagnostik yang sempurna ini akan dapat mengidentifikasi dengan tepat hanya individu-individu yang sakit tadi. Jadi gambarannya seperti ini. Hasil atau fungsi dari uji diagnostiknya ini membentuk yang lingkaran merah ini ya. Jadi dia pas gitu ya, misahin mana individu yang sakit, mana yang tidak. Nah, tapi pada kenyataannya ya, hasil-hasil uji diagnostik ini kadang tidak sempurna. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kasus COVID-19 ya. Kalau kita lakukan tes ya, rapid test gitu ya, tidak semua yang terdeteksi reaktif di dalam rapid test itu benar-benar positif ya, atau yang terdeteksi negatif di rapid test itu juga tidak benar-benar negatif. Nah, artinya apa? Artinya bentuk uji diagnostik di rapid test itu seperti lingkaran yang merah ini ya. Jadi ada yang salah masuk klasifikasi sebagai yang sakit ya atau yang dibilang reaktif tadi, tapi ada juga yang sebenarnya dia sakit tapi dia terklasifikasi sebagai tidak sakit. Nah, ini yang kayak dua merah di luar ini. Nah, berarti dalam hal ini ya, kita harus menganalisis ya yang namanya sensitivitas dan spesifisitas dari uji diagnostik yang dihasilkan. Oke, jadi pengujian diagnostik ini biasanya digunakan untuk mendeteksi banyak kondisi medis ya. Misalnya selain yang COVID tadi itu ada mamogram ya. Jadi mamogram ini alat yang bisa mendeteksi kanker payudara pada wanita. Atau ada tes antigen spesifik prostat ya atau PSA. Ini dapat mendeteksi kanker prostat pada pria. Nah, hasil dari uji diagnostik dikatakan positif ya jika menyatakan ada penyakit. Nah, sedangkan hasilnya akan negatif jika dinyatakan penyakitnya itu tidak ada. Nah, sekarang kita mau lihat akurasi dari uji diagnostik. Kalau subjek yang mengidap penyakit, peluang uji diagnostiknya itu positif, itulah yang disebut sebagai sensitivitas. Nah, sedangkan kalau subjek yang tidak memiliki penyakit, peluang hasil tesnya negatif itu adalah disebut sebagai spesifisitas. Jadi, yang sensitivitas ini peluang orang yang sakit
terdeteksi positif ya. Dan spesifisitas adalah peluang seorang yang sehat terdeteksi negatif. Oke, untuk melihat performa dari uji diagnostik, kita bisa lihat di ilustrasi pada slide ini ya. Jadi yang atas ini adalah status sesungguhnya ya, apakah dia sakit atau tidak. Sedangkan yang ini adalah hasil tesnya. Nah, kalau dia sakit dan terdeteksi sakit, ini dinamakan true positif. Sedangkan kalau dia tidak sakit dan terdeteksi negatif, ini berarti true negatif ya. Nah, sedangkan di sini kalau dia sakit sebenarnya, tapi terdeteksi dari tesnya itu negatif, berarti ini namanya false negatif ya. Sedangkan sebaliknya, kalau dia sebenarnya tidak sakit, tapi terdeteksinya positif, ini dinamakan false positif. Nah, nanti besaran sensitivitas ya, ini sensitivitas, bisa dihitung menggunakan rumus ini ya. True positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif ya. Sedangkan untuk spesifisitas, ini true negatif dibagi dengan true negatif ditambah dengan false positif. Oke, ini contoh lagi ya. Misalkan X adalah kondisi sebenarnya ya. Kategorinya 1 sakit, 2 tidak sakit ya. Y ini hasil uji diagnostiknya. 1 positif, 2 negatif. Nah, kita menghitung sensitivitas itu artinya kita hitung peluang Y sama dengan 1 jika diketahui X-nya sama dengan 1. Sedangkan kalau spesifisitas atau specificity ini adalah peluang Y sama dengan 2 jika diketahui ya atau given ini bacanya X-nya sama dengan 2. Nah, semakin tinggi nilai sensitivity dan specificity ini tadi, maka semakin baik uji diagnostiknya dilakukan.